sehat dan salam bahagia. Saya Tutul Beletus Suregar, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Adapun judul proyek baik saya adalah peningkatan mutu pendidikan dengan kolaborasi, supervisi manajerial dan supervisi akademik di sekolah binaan. Dengan pemanfaatan Google Apps Script, saya membagikan link ke sekolah binaan saya. Kemudian link diklik dan keluarlah sekolah binaan saya, 6 sekolah binaan saya. Nah, ini sebagai supervisi manajerial yang saya lakukan di sekolah binaan saya. Kemudian sekolah binaan saya membuka folder untuk mengirim data yang saya minta ke sekolah tersebut. Tapi sebelum dibuka, kita masukkan dulu passwordnya. Nah, kemudian dimasukkanlah data. Kita pilih data dan open. Demikian juga untuk data berikutnya sampai 7 data. Dan ini bisa saya minta beberapa kali. Nah, kemudian upload semua. Kita menunggu. Nah, upload berhasil. Nah, hasilnya ini saya buka di Google Drive yang telah saya simpan. Nah, SMK Arjuna Legoboti. Nah, inilah dia rapot pendidikan yang diupload. Kemudian kita buka. Nah, inilah dia hasilnya untuk rapot pendidikan. Nah, inilah akan yang menjadi pembahasan yang saya rencanakan untuk melakukan kolaborasi di sekolah tersebut. Salah satu contoh data yang diupload oleh SMK Swasta Arjuna Legoboti yaitu rapot pendidikan tahun 2025. Setelah saya mempelajari data pada rapot pendidikan tersebut, maka saya melakukan kolaborasi rapot pendidikan di SMK Swasta Arjuna Legoboti bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru. Karena hal ini berkaitan dengan penyusunan RKAS tahun 2026, supaya dalam penyusunan rencana kerja anggaran sekolah tersebut tidak salah dan harus berpedoman dengan rapot pendidikan. Dalam rapot pendidikan ada skala prioritas yang menjadi fokus dalam penyusunan RKAS. Nah, inilah yang menjadi salah satu kolaborasi supervisi manajerial di sekolah binaan saya dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Laporan dari masing-masing bidang. Ini dasarnya. Jadi kalau ada pemeriksaan, ini Pak, tapi masih hijau deh ini. Nah, ini belum skala prioritas. Nah, kita cari ada, ini yang kuning. Kalau kami lihat di sini nggak ada merah, Dan di sini pun pasti nggak ada merah. Di sini. Nah, memang tidak ada ini. Nah, ini kuning. Nah, ini dia kuning. Nilainya 51,11%. Turun dia, terjadi penurunan. Yang mana dia? 8,89. Nah, ini dia, turun. Kenapa? Tahun lalu 77, sekarang 8. Pakai dia jadi kuning. Ada dia skalanya sekian sampai sekian hijau, sekian sampai sekian kuning. Ada quinti namanya, quinti. Intervalnya ada. Ini dia. Nah, oke. Kita lihat di sini dia, ini hijau. Nggak ada merah. Oh, ini merah ya? Oh, ada. Oh, ini merah. Berarti dia di sini merah ini kan udah rincian masing-masing. Ini kan udah subnya nih. Mana merah tadi? Nah, ini kan subnya A45. Tapi di sebelah kanan naik dia banyak. Yang merah itu. Tapi dalam posisi merah walaupun dia naik. Masih naik. Oh, naik tapi masih di posisi merah. Ya, itu Berarti sebelumnya dia merah juga. Merah kian. Inilah dia skala prioritas itu. Ini panduan kita. Di mana kita yang merah itu?
masa tunggu bekerja berusaha. Ini berkaitan dengan tamatan. Tulisan trader study. tracer study. Kemudian saya melakukan kolaborasi supervisi akademik, yaitu pembelajaran mendalam terkait dengan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Nah, sebelum saya melakukan pendampingan tentang pembelajaran mendalam, yaitu 8 dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran, saya melakukan kuis, yaitu tes awal dan tes akhir. Kuis ini saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman guru tentang pembelajaran mendalam. Nah, saya buka kuis. Nah, di sini sudah saya susun kuisnya. Tes awal, tes akhir. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan materi setiap modul, saya melakukan kuis. Misalnya kuis tentang pola pikir, tentang asesmen pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran, prinsip dan pengalaman belajar, dan seterusnya. Dengan harapan guru dapat mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas. Dan kemudian sebagai bukti fisik, guru bisa menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian beberapa hari kemudian kami melakukan supervisi pembelajaran bersama dengan beberapa orang pengawas untuk melihat bagaimana hasilnya. Kemudian masuk ke lapis kedua, prinsip pembelajaran adalah BBF, berkesadaran, bermakna, menggerakkan. Ini kan dia kasus juga. Yang apa lagi? KTSP sebelumnya, CGSA sebelumnya lagi. Nah, kurikulum itu kenapa berganti? Itu supaya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ini yang melatar belakangi kenapa muncul pembelajaran mendalam. Yang pertama, perubahan masa depan sulit diprediksi. Capaian pembelajaran terakhir setelah selesai satu topik pembelajaran kita harus ambil. Nah, itu lagi tiga asesmen adalah asesmen for learning of learning, pembukaan, formatif, sumatif. Ini tuh gunanya asesmen tiga itu. Nah, kemudian itu, nah ini perubahan di dalam pembelajaran, karena pembelajaran itu selalu ditinggalkan.